Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sholat, yang mana sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Kalian kan sudah tahu ada berapa rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, rukun sholat ibarat bangunan, ya, rukun sholat itu ibarat bangunan. Dan yang kelima ini merupakan pondasi, tiang, atap, dinding, dan isinya. Syahadat, yang pertama syahadat merupakan pondasi bangunan. Sebelum kita menjadi orang muslim, maka kita syaratnya harus bersyahadat dulu, maka itu dikatakan pondasinya. Yang kedua yaitu sholat, yaitu merupakan tiang bangunan. Apabila seorang membuat bangunan atau rumah tanpa tiang, otomatis rumah itu akan roboh. Yang ketiga zakat, ibaratkan atap bangunan. Apabila tidak ada atap, maka akan kehujanan. Yang keempat yaitu puasa, yaitu puasa dinding bangunan. Dan yang kelima yaitu haji, yaitu isi dari bangunan itu sendiri. Kita lanjut anak-anak. Sholat menurut bahasa yaitu doa. Kenapa kok doa? Karena yang dilakukan ketika kita sholat yaitu semua bacaannya merupakan panjatan doa. Dari awal sampai akhir itu merupakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sedangkan menurut istilah yaitu serangkaian ucapan atau gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat menurut istilah. Gerakan dari awal yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai seterusnya, sampai assalamualaikum warahmatullahi itu merupakan definisi sholat menurut istilah. Kita lanjutkan lagi. Sholat sebagai bukti pengabdian kepada Allah. Kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya harus berbakti, harus mengabdi kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, sholat kewajiban bagi umat Islam dan pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya, ya, sudah ditentukan. Berapa waktunya? Yaitu ada 5 waktu. Yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat wajib ada 5 waktu. Jumlah rakaatnya ada 17. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Dan ini sudah ditentukan waktu-waktunya.
Subuh kapan, duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, dan isya itu kapan. Jadi semua akan sholat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang pertama kita mulai dari sholat subuh. Nah, kapan waktunya sholat subuh? Yaitu mulai terbitnya fajar sodik atau fajar sidik sampai terbitnya matahari. Nah, itu waktunya sholat subuh. Yang kedua, waktunya sholat duhur. Kapan masuknya waktu sholat duhur? Apabila matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang telah sama. Nah, misalkan Bapak contohkan, kalian menancapkan satu kayu, misalkan kayu ditancapkan 1 meter, ya, panjangnya 1 meter, dan itu pasti bayangannya itu sama 1 meter. Nah, berarti itu sudah masuk sholat. Yang ketiga, sholat asar. Nah, apabila bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya dan berakhir apabila matahari terbenam atau munculnya mega merah, awan-awan yang merah. Nah, waktu sholat asar kapan? Yaitu ketika bayangan seseorang melebihi panjangnya atau tingginya. Dan berakhirnya juga kapan? Berakhirnya ketika matahari mulai terbenam atau munculnya mega-mega merah. Itu waktunya sholat asar. Selanjutnya, sholat maghrib. Kapan itu sholat maghrib dilaksanakan atau waktunya kapan? Dimulai terbenamnya matahari atau munculnya mega merah dan berakhir apabila mega merah sudah hilang atau munculnya mega putih. Nah, di sini anak-anak, sholat maghrib ini sholat yang waktunya sangat sempit. Maka dari itu ketika azan berkumandang, bersegeralah untuk melakukan sholat. Sebelum sholat kita wudhu dulu, cepat-cepat sholat. Nah, jangan dilalaikan. Yang terakhir yaitu sholat isya. Nah, ini sholat yang waktunya sangat panjang sekali, tapi lebih baik kita sholat tepat waktunya, yaitu sholat isya mulai hilangnya mega merah berwarna awan yang berwarna merah atau munculnya mega putih dan berakhir sampai dengan terbitnya fajar shodiq. Nah, itu sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yang sudah ditentukan waktunya masing-masing. Umat Islam berkewajiban melaksanakan sholat adalah sudah baligh atau dewasa. Baligh itu istilah dalam agama, itu mengerti mana yang baik dan mengerti mana yang buruk. Berarti kalau sudah mengerti itu kalian sudah wajib melakukan yang namanya ibadah sholat. Anak yang berusia 7 tahun seharusnya membiasakan sholat. Usia 7 tahun atau masih SD kelas 1, kelas 2, mereka tidak diwajibkan sholat, akan tetapi dianjurkan untuk belajar sholat. Nah, seperti itu ya. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Ingat, sholat yang pertama kali yang akan dihisab. Apabila sholat kita baik, maka semua amal ibadahnya kita akan baik. Apabila sholat kita buruk, maka semua amal ibadah kita buruk. Maka dari itu, anak-anak, jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Karena salah satu orang yang mendustakan agama yaitu orang yang melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Nah, suatu hari nanti di hari kiamat akan dihisab terlebih dahulu sholat. Kalau sholatnya lolos, sholatnya baik, maka ibadah lainnya seperti sedekah, zakat, atau puasa itu dinilai baik. Apabila sholatnya buruk, maka belakangnya itu akan dinilai buruk pula. Seperti
Sholat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita rajin melakukan sholat, insya Allah hati kita akan tentram, damai, tenang, karena kita tidak gampang disasari oleh setan kalau orang yang ahli ibadah sholat. Nah, mungkin hanya itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bapak akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.